Novi Utami MKom, dosen program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pasir Pengarayan. Video ini merupakan dalam rangka penyesuaian dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen pada tahun 2026. Sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi 1, tentunya mata kuliah ini merupakan dasar bagi mahasiswa untuk memahami konsep sistem yang sebelum dipelajari di dalam mata kuliah selanjutnya, dan ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang berbobot USHS. Nah, untuk menciptakan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penyampaian teori, tentu juga kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Ada 16 pertemuan, yang mana 14 pertemuan teori dan 2 lagi ada UTS atau ujian tengah semester dan UAS ujian akhir semester. Sebelum perkuliahan dimulai, tentunya ada rencana pembelajaran semester atau yang disingkat dengan RPS yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari program studi. Materinya disusun secara bertahap, dimulai dari konsep sistem data dan informasi, komponen sistem informasi, proses bisnis, hingga penerapan sistem informasi pada berbagai organisasi. Dan saya juga memperbaharui materi sesuai dengan perkembangan teknologi digital agar pembelajaran tetap relevan. Di dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan Student Center Learning atau disingkat dengan SCL dengan mengoptimalisasikan, mengkombinasikan ceramah, interaktif, diskusi, serta case method dan project based learning atau PBL. Nah, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tapi juga menganalisis studi kasus nyata seperti sistem informasi yang banyak diterapkan di berbagai bidang. Ada sistem informasi akademik, kemudian ada sistem informasi rumah sakit, kemudian pemerintah dan UMKM. Melalui beberapa studi kasus tersebut, mahasiswa tidak hanya mengidentifikasi masalah, kemudian menganalisis kebutuhan informasi, memberikan solusi yang sesuai. Pemanfaatan Learning Management System atau disebut dengan Smart Campus di Universitas Pasir Pengarayan sebagai media pembelajaran untuk membagikan materi, referensi, tugas kuliah, serta forum diskusi. Selain itu, saya menggunakan beberapa media presentasi interaktif untuk mendukung evaluasi pembelajaran seperti ada quizzes atau Kahoot, kemudian ada Mentimeter sebagai evaluasi pembelajaran. Pemanfaatan teknologi ini membuat proses pembelajaran yang lebih fleksibel, terdokumentasi, dan mudah diakses oleh mahasiswa. Salah satu tugas utama pada mata kuliah ini adalah proyek kelompok. Mahasiswa diminta mengamati bagaimana proses bisnis dari satu organisasi, kemudian menyusun analisis kebutuhan sistem, serta rekomendasi solusi. Hasil dari proyek ini dipresentasikan hingga mahasiswa belajar bekerja sama, komunikasi secara ilmiah, serta mempertanggungjawabkan hasil analisisnya. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan, keaktifan di kelas, kuis, tugas individu, tugas kelompok, ujian semester tengah, kemudian ujian akhir semester atau UAS dan proyek akhir, yang menggunakan beberapa rubrik penilaian yang disampaikan sejak awal perkuliahan agar memahami indikator keberhasilan yang ditetapkan. Dalam penyusunan pembelajaran, rencana RPS atau rencana pembelajaran semester berdasarkan prinsip outcome based education atau berbasis OBE, yang mana CPL-nya atau capaian lulusan program studi, kemudian ada turunannya diturunkan capaian pembelajaran mata kuliah dan sub CPMK. Nah, di dalam sub CPMK untuk aktivitas pembelajaran, metode penelitian dan tugas mahasiswa dirancang untuk mendukung capaian kompetensi yang telah ditetapkan. Adapun CPL, capaian pembelajaran lulusan di dalam mata kuliah Sistem Informasi 1,
yaitu pada CPL 05 mampu menyusun dokumentasi aplikasi interaktif atau sistem informasi atau penelitian secara sistematis berdasarkan topik tertentu atau studi kasus dan praktik industri. Sedangkan CPL 06 mampu menganalisis, merancang, membuat, dan menguji aplikasi interaktif atau sistem informasi dengan tools tertentu secara individu atau tim. CPL yang ke-11 mampu menjelaskan pemahaman mengenai konsep analisis, perancangan, pembuatan, evaluasi, dan manajemen pengelolaan dan penelitian untuk membangun aplikasi interaktif atau sistem informasi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ada di dalam program studi CPMK nomor 10 yang mana mampu menyusun dokumen aplikasi interaktif atau sistem informasi secara sistematis berdasarkan topik tertentu. Sedangkan CPMK 16 mampu menganalisis dan merancang aplikasi interaktif atau sistem informasi dengan tools tertentu secara individu atau tim. Dan yang terakhir adalah CPMK 33 yang mampu menjelaskan pemahaman mengenai konsep analisis dan perancangan untuk pengembangan aplikasi interaktif atau sistem informasi. Dan kemampuan akhir dari tahap CPMK ada sub CPMK yang mana sub CPMK 01 yang mampu menjelaskan pemahaman mengenai konsep dasar sistem, stakeholder, dan metodologi pengembangan sistem informasi. Sub CPMK 02 mampu menjelaskan pemahaman mengenai suatu proyek sistem informasi. Sub CPM 303 mampu menganalisis kelayakan, kelemahan, dan kebutuhan proyek sistem informasi. Sub CPMK 04 mampu membuat pemodelan data dan proses serta rancangan antarmuka dan sistem informasi. Dan sub CPMK 05 menyusun dokumen perencanaan analisis dalam rancangan sistem informasi. Terakhir ada sub CPMK 06 yang mampu menyusun dokumen pemodelan dan proses serta rancangan antarmuka dan sistem informasi. Nah, itu adalah beberapa RPS yang ada di dalam mata kuliah sistem informasi 1. Berikut setelah ini ada video pembelajaran mengenai mata kuliah sistem informasi 1 dengan materi sistem informasi dalam bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, untuk kali ini kita akan membahas mengenai sistem informasi dalam global business. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu data, informasi, dan sistem informasi. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau review sebelum pertemuan sebelumnya. Nah, ada data dan ada informasi. Kira-kira apa itu data? Ada yang bisa jawab? Kira-kira data itu serangkaian yang belum diolah. Serangkaian? Yang belum diolah. Apa yang belum diolah? Serangkaian apa? Serangkaian itu ya kan ya. Informasi. Ya, informasi. Sekumpulan fakta yang belum diolah. Sekumpulan fakta mentah yang belum diolah. Sekumpulan data fakta-fakta yang belum diolah. Sedangkan informasi apa? Hari ini saya menyampaikan suatu informasi bukan? Ya. Apa? Kira-kira? Informasi telah terjadi suatu kecelakaan. Informasi bukan? Nah, jadi apa itu informasi? Ada yang tahu informasi apa? Data? Data ya? Data yang sudah diolah, kemudian untuk mengambil satu keputusan. Nah, data dan informasi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena dari data lah sehingga menjadi satu informasi penyampaian baik secara lisan maupun tulisan kemudian diolah menjadi sesuatu yang bermakna. Makanya data tadi masih fakta-fakta kejadian-kejadian. Kalau tadi saya bilang ada kecelakaan, berarti ada data, ada fakta telah terjadi kecelakaan. Kemudian disampaikan melalui apa?
media sosial, ya kan? Kemudian ada media elektronik dan lain sebagainya. Kita lihat dulu pengertian dari data. Data itu adalah fakta dan kejadian nyata atau observasi baik mengenai fenomena secara fisik maupun transaksi bisnis. Nah, ini biasanya digunakan di dalam sistem informasi. Kalau kamu bikin sistem nggak ada data, kan tidak ada sistem informasi. Kemudian apa itu informasi? Lagi-lagi data yang telah dikonversikan dalam bentuk yang mempunyai arti dan dapat digunakan untuk tujuan tertentu oleh penggunaan. Siapa yang akan menerima informasi dan tersebut? Apakah masyarakat? Tentu siapa yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, next kita lihat. Apakah ini contoh data? Ya, contoh data. Apa datanya? Ada 25 pasang Mall Pekanbaru sepatu anak pada tahun 2023 Oktober. Kemudian data diproses menjadi informasi. Kira-kira apa informasi yang didapatkan dari data tersebut? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau ditanya ini, berarti dia mengeluarkan suatu informasi. Apa informasinya? Harga barang. Harga barang. Atau dia menemukan informasi yang pertama, seharusnya berbukti, kemudian wilayah penjualannya di Jawa Baru, kemudian penjualan di bulan Oktober, dan kuantitas berapa pasang sepatu dan harga serta jenis sepatu. Kalau udah seperti yang ini, maka kita cuma bikin dan masukkannya ke dalam sistem. Next. Nah, sistem informasi. Kira-kira apa sistem informasi? Ada yang tahu? Silakan. Lupa. Baru beberapa minggu yang lalu buka lagi itu BK. Nah, kita lihat sistem informasi itu adalah satu kesatuan yang terdiri dari sumber daya manusia, kemudian data, bulan, tanggal, lunar. Nah, ini menurut para ahli. Sekarang kalau dalam sistem itu ada input, ada proses, ada output. Jangan lupa dari input, proses, dan output. Satu kesatuan yang memiliki, yang saling berhubungan, yang saling berinteraksi untuk mencapai satu tujuan yang sama. Tujuannya apa? Nah ini, kira-kira untuk apa sistemnya di dalam organisasi atau perusahaan? Kemudian satu kesatuannya apa? Ada sumber daya manusia, ada hardware, ada software. Kemudian brainware, kemudian ada perangkat lunak dan komunikasi serta jaringan disatukan ke dalam suatu aplikasi. Jadilah dia sistem informasi. Nah, lantas apa bedanya teknologi informasi dan sistem informasi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Teknologi. Apa bedanya dengan sistem informasi? Kalau smartphone teknologi nggak? Teknologi ya. Jadi kalau sistem informasi, perangkat bu. Nah, kalau sistem orang mengatakan sistem informasi perangkat lunak, kalau dia teknologi informasi berarti ada teknologinya. Oke, kita bahas lebih detail. Teknologi informasi adalah perangkat keras yang telekomunikasi, manajemen, kemudian yang digunakan ke dalam sistem informasi. Contohnya apa? Kalau di dunia perbankan ada penggunaan TM, ada yang menggunakan suatu alat. Kita lihat ada TI dan SI. Ini bukan berarti jurusan TI dan SI, tapi perbedaan dari teknologi informasi dan informasi. Itu nanti dibilang TI dan SI. Jadi kalau dia TI berarti bentuk teknologinya. Kira-kira seperti apa? Kalau sistem informasi udah jelas prosesnya bagaimana dia memproses dari teknologi. Kalau teknologinya misalnya ATM alatnya, bagaimana dia memproses ketika kamu ngetik PIN masuk ke dalam sistem, maka apa perintahnya akan dibuat oleh sistem. Makanya di sini integrasi komponen proses. Bagaimana kamu membuat suatu prosesnya, kemudian menyediakan informasi dalam suatu organisasi. Nah, kita lihat dulu selanjutnya. Contoh, saya rasa ada contoh teknologi informasi dan sistem informasi itu sudah pada tahu ya, karena ini adalah
materi di awal mengenai apa aja hardware. Masih ingat hardware? Masih apa hardware? Perangkat. Contohnya, ya, mouse, keyboard, ya. Lagi? Oh iya, speaker, proyektor, dan lain sebagainya. Artinya perangkat keras yang bisa di. Kemudian ada perangkat lunak, software. Ada e-commerce, ya, software e-commerce. Kalau e-commerce ini contohnya apa software? Apa? Contoh dari e-commerce? E-commerce. Mungkin ada Shopee semuanya? Tokopedia, Lazada, kemudian ada. Kalau Dana kira-kira masuk e-commerce nggak? Ewa, tapi kategorinya adalah kemudian kita lanjut mengapa dunia bisnis butuh teknologi dan sistem informasi Mempermudah pekerjaan. untuk mempermudah pekerjaan selain itu untuk mengolah nah ada lagi selain daripada itu untuk menyampaikan informasi untuk menyampaikan informasi. Oke, dan menurut kamu kira-kira dunia bisnis itu kenapa membutuhkan teknologi informasi dan sistem informasi? Bisnis mempunyai banyak data. Mempunyai banyak. Oke. Pernah menggunakan salah satu e-commerce? Pernah apa? Shopee, ya. Apakah marketplace kategorinya e-commerce juga? Kira-kira? Marketplace? Hah? Ya, pernah. Apakah kategori e-commerce adalah marketplace? Ya. Nah, di dalam e-commerce itu ada beberapa kategori. Ada B2B, B2C. Kenapa? Karena dia beda kategori, beda. Kalau Shopee dia biasanya customer itu business. Karena ada customer dan juga ada bisnis di dalamnya. Oke. Kemudian kita tengok ya apa artinya. Nah, yang pertama sekali adalah untuk mendukung operasi usahanya. Kalau misalnya dia suatu bisnis atau perusahaan tidak menggunakan sistem informasi atau teknologi informasi, apa yang terjadi? Tentu saya akan kehilangan jauh dari perusahaan. Jika saya salah satu produk saya akan kehilangan. Berarti dia tidak terkenal, dia semakin banyak yang maju, dia semakin karena persaingan. Kemudian apa lagi? Pengambilan suatu itu poin penting. Kenapa poin penting? Dia kalau sudah terjadi dia paling ke bawah, seorang manajer bingung, ya kan? Mengambil keputusannya maju atau mundur. Kemudian yang terakhir adalah mendukung keunggulan kompetitif strategi. Ini kalau ini jelas karena apa? Strategi kalau tidak ada teknologi informasi maka tertinggal. Ingat nggak kalau dulu belanja kita hanya secara offline, datang ke toko ya, zaman-zamannya saya itu datang ke toko, kemudian tidak ada sama sekali, jangankan Shopee pada saat itu, ya kan? Saya ingat yang pertama kali Amazon yang baru ada. Jadi kalau mau belanja keluar negeri, belanja luar negeri dulu baru bisa produknya datang. Nah sekarang sudah ada bahkan banyak sekali e-commerce yang mendukung untuk pengelolaan bisnis ini. Oke, nah di sini ada peran pentingnya, apa pentingnya sistem informasi? Bisa dilihat dari sudut pandang akhir, sudut pandang perusahaan, kemudian sudut pandang masyarakat global. Kalau kita lihat sekarang, menurut rekan-rekan semua, kira-kira bagus offline atau online sekarang biasanya? Online, tergantung kebutuhan. Online, kenapa? Kita menurutkan dulu Bagi kaum mageran dan lebih baik membeli secara online, tapi ada plus dan minus. Ada pertanyaan? Silakan. Ini ingin bertanya, tapi nggak tahu saya apa yang mau ditanyakan. Oh, gimana kata-kata? Boleh. Apa kira-kira? Oke, kalau tadi di minggu depan pengumpulan tugasnya ya,
mencari satu penerapan sistem informasi. Berarti satu penerapan yang ada di organisasi. Tadi udah banyak ya di semua sektor, semua bidang, semua tempat ada sistem informasi. Saya kasih contoh misalnya rumah. Kalau di dalam rumah sakit, bagaimana sistem informasi manajemen rumah sakit? Ya. Kemudian apa yang dibuat yaitu adalah menentukan aplikasi apa yang dipakai di dalam rumah sakit. Misalnya mereka sudah mempunyai sistem informasi rumah sakit. Bagaimana penggunaan sistemnya yang terintegrasi dengan BPJS, Bangka, dan lain sebagainya. Kemudian menjelaskan dia kira-kira ada di level organisasinya yang mana. Kira-kira ada pertanyaan mengenai tugasnya? Bisa dipahami? Bisa. Deadline-nya di depan ya. Tapi sebelum itu, sebelum saya tutup, saya ada satu kuis. Silakan mungkin coba buka kamarnya ya, biar saya ini. Silakan. Oke. Coba main dulu. Timnya ya, kita masuk. Masuk. Ini 10 enggak banyak. Susah nih. Sekarang oke. Oke, 10 bisa lagi ya. Ini aja. Aku 2, 3, 4. Udah semuanya? Sudah masuk semuanya? Kita mulai ya. Sudah.
Sudah semuanya? Hah? Sudah semuanya? Ini saya kunci nih. Iya. Udah jahit? Ya. Oke. Saya kunci ya. Kita mulai. Oke, silakan. Dasar informasi. Oke, silakan dijawab. Demikianlah video pembelajaran pada Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pengajaran, yang mana PDD UKT PT penilaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Semoga video ini bermanfaat bagi orang banyak dan bisa digunakan dan untuk pada bidang akademik. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.